gorila asing masuk ke dalam wilayahnya, dia kejar Ustaz, kejarnya itu pakai kayu kayak anak STM tawuran itu. Kejar pakai kayu. Nah itu hewan jenis primata ini boleh disebut hewan yang memiliki kecerdasan di level binatang. Ya. Di bawah itu ada hewan-hewan yang tak memiliki kecerdasan tapi masih punya pola. Katakanlah misalnya serigala. Serigala itu dia punya pola. Dia punya komunal, punya kelompok, berburu dengan sistem regu. Kemudian kalau dia bermigrasi, ada yang memimpin di depan, kemudian ada yang menjaga di belakang. Masih ada polanya. Tapi binatang melata itu adalah binatang yang hidup tanpa pola. Binatang melata, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tengok di video itu ada peternakan buaya, gitu. Jadi dilemparkan ayam di kandang buaya itu, maka buaya itu saling berkejaran lah untuk mendapatkan ayam. Tapi ada buaya-buaya yang pokoknya dapat, nggak ayam juga nggak apa-apa. Di tengah pergumulan itu ada yang gigit tangan buaya yang lain, kemudian dipulas, putus tangan kawannya itu, ditelahnya tangan kawannya. Itu binatang melata itu nggak punya pola. Ibu tahu tidak, ular itu bertelur nggak dikerami telurnya. Jadi ular nggak tahu pak anaknya mana, bapaknya mana, nggak tahu. Karena begitu bertelur dia tinggalkan. Ada mekanisme yang dibuat Allah, ada sistem yang dibuat Allah yang membuat telur itu bisa menetas sendiri tanpa dikerami. Kenapa ular tidak mengerami telurnya, Bapak Ibu? Ular itu paling senang makan ular. Ular kobra itu Ibu, kalau habis mereka kawin itu memakan pasangannya. Jadi kalau jantannya lebih gede, betinanya ditelan. Betinanya lebih gede, jantannya ditelan. Bayangkan kalau dia ngeremin telurnya, itu lahir bayi-bayi tempat selera dia nengoknya, habis makannya. Begitulah rendahnya hidup binatang-binatang melata. Dan orang kafir itu di antara binatang melata ini, di antara binatang melata ini, orang-orang kafir itu yang paling rendah kedudukannya. Ngerti gak ada? Jadi Allah nggak bilang manusia yang paling rendah kedudukannya itu adalah orang kafir, enggak. Bahkan Allah nggak bilang binatang yang paling rendah kedudukannya itu adalah orang kafir, enggak. Tapi Allah bilang binatang melata yang rendah pola hidupnya itu ada yang paling rendah kedudukan di situ. Siapa mereka? Itulah orang-orang kafir. Mereka itu rendah bukan karena nggak punya skill, bukan karena nggak punya moral, bukan karena nggak punya pengalaman, bukan karena nggak punya titel. Fahula yu'minun. Mereka itu rendah ya karena kekafirannya. Bahkan kemarin ada narasi kafir tapi jujur dibandingkan muslim tapi korup, lebih bagus kafir yang jujur. Dari mana istilah itu muncul? Nggak bisa, ya kan? Kafir itu Pak, mereka hina bukan karena nggak jujurnya, karena kekafirannya. Paham kan? Mereka itu hina bukan karena kurang terampilnya. Kalau masalah skill membangun kota, membangun negeri, siapa yang sanggup nandingi Fir'aun? Ya? Maka nggak ada istilah kafir yang jujur lebih bagus daripada muslim yang korup. Nggak ada istilah. Jadi pilihannya yang mana? Muslim yang korup. Pilihannya muslim yang korup. Loh, kenapa pilihannya muslim yang korup? Mudaratnya lebih kecil. Kenapa? Korupsinya hanya merusak dunia kita. Tapi si kafir itu, kekafirannya merusak agama kita. Tidak paham tidak? Ya. Jadi jangan berempati kepada orang kafir, karena mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Yang membuat mereka itu rendah adalah kekafirannya. Itu.
Tapi jemaah dirahmati Allah, tadi di awal saya katakan, vonis ini nggak datang ujuk-ujuk, nggak jatuh tiba-tiba, tapi sudah melewati tahapan-tahapan yang panjang. Allah sudah memberikan sarana-sarana yang dapat membawa mereka kepada tauhid, tapi akhirnya mereka menolak juga. Maka Allah vonis dengan kekafiran itu, gitu, ya. Nah sekarang mari kita lihat apa saja sarana-sarana yang disediakan Allah untuk kita mencapai tauhid itu. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita hati. Allah Subhanahu wa taala memberi kita hati. Apa hati itu? Jemaah dirahmati Allah, kadang-kadang Pak, orang Arab menyebut hati itu dengan istilah sonubar. Bahasa kita sanubari. Ya. Cuman kita kok sering nyebutnya hati sanubari. Ada itu dua diksi yang sama artinya. Ya kan? Sonubar itu Bapak Ibu adalah sejenis buah di Arab sana yang bentuknya kayak gini. Namanya buah sonubar. Bentuknya kayak gini. Kenapa hati disebut sonubar? Karena secara fisik hati itu adalah daging yang lunak, yang berwarna merah, bentuknya kayak gini, kayak buah sonubar itu. Maka kadang-kadang orang Arab menyebut hati itu dengan sebutan sonubar. Itu menunjuk kepada